Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullah as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani qala wa min al-asma'il mubhamati aydan lafdhu aina wa huwa lil makan. Jadi sebelumnya kita bahas tentang umum. Jadi umum itu adalah lafaz yang menunjukkan arti banyak tanpa ada batas. Di antara lafaz yang umum yang telah disebutkan sebelumnya itu ada man, ada ma, baik yang syarat, yang istifham, itu semuanya berfaedah umum. Di antara lafaz yang berfaedah umum itu yang merupakan isim mubham juga adalah aina. Jadi aina ini biasanya dibuat pertanyaan untuk menanyakan suatu tempat. Aina Zaid, di mana Zaid? Nah ini ketika ada pertanyaan aina Zaid bisa dijawab apa saja, yang penting itu tempat. Aina Zaid bisa dijawab di toko, fi dukan, bisa dijawab di kamar mandi, fil hammam, bisa dijawab di rumah, fil bait, bisa dijawab di masjid, fil masjid, ya terserah. Kenapa? Karena aina ini menunjukkan akan keumuman tempat yang ditanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Syartan kana au istifhaman, baik itu berupa ainah yang berfaedah syarat ataupun berfaedah untuk bertanya. Contoh yang syartiyah, nahu aina tajlis ajlis, dimanapun kamu duduk saya akan duduk. Dimanapun kamu duduk saya akan duduk. Aina ma tajlis, aina tajlis ajlis. Ya, ini aina yang menunjukkan syarat. Wa aina, jadi aina tajlis ajlis, dimanapun kamu duduk maka saya akan duduk. Kamu duduk di mushola, saya duduk di mushola. Kamu duduk di masjid, saya akan duduk di masjid. Kamu duduk di depan rumah, saya akan duduk di depan rumah. Terserah kamu, itu bebas. Kenapa? Karena aina itu berfaedah umum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa aina tajlis, di mana kamu akan duduk? Aina tajlis, di mana kamu akan duduk? Ini bebas. Ya. Bebas kamu jawab ana ajlisu fil hamam, ana ajlisu fil musalla, ana ajlisu fil masjid, ana ajlisu fil bait, ana ajlisu wara'al bait, terserah. Ya. Wa minal asma'il mubhamah, di antara nama-nama yang mubham lagi adalah wa minal asma'il mubhamati aidan mata. Di antara lafaz yang mubham juga dan berfaedah umum adalah mata. Mata ini artinya kapan. Biasanya ditanyakan untuk menanyakan waktu. Syartan kana au istifhaman, baik itu berupa syarat ataupun istifham. Wa huwa mawdu'un lizamanil mubham, dan lafaz mata ini menunjukkan pada zaman yang mubham, tidak diketahui. Nahu mata syi'ta ji'tuka, mata syi'ta ji'tuka, kapan kamu berkenan saya akan datang padamu. Kapan kamu suka saya akan datang padamu. Kapan saja. Ya, sukanya nanti sore, saya akan datang padamu nanti sore. Sukanya besok, maka saya akan datang besok. Kenapa? Karena mata ini berfaedah umum. Wa mata taji, wa mata taji, kapan kamu datang. Mata taji, kapan kamu datang. Ya, kapan kamu datang? Ya, terserah. Bisa dijawab kapan saja. Anu rabi lafzatu la fin nakirah. Ya, mungkin ini saya lanjut sebentar. Bentar, saya mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. An-naw'ur rabi' lafzatu la fin nakirat. Macam yang keempat di antara lafaz yang umum yaitu adalah la
la ketika ada bersamaan dengan nakirah, itu berfaedah umum. Wa minal alfadz ad-dallati 'ala al-'umumi lafdzatu la fi an-nafiyah, la an-nafiyah ad-dakhilatu 'ala an-nakirat. Ada lafadz la, kemudian setelah la itu ada lafadz yang sifatnya nakirah, yang bentuknya isim nakirah, maka berfaedah umum. Contoh, nahwu la rajula fid dar. Tidak ada seorang laki-laki, tidak ada laki-laki di kamar atau di rumah. Ya, tidak ada seorang laki-laki di kamar. Satu tidak ada, dua laki-laki tidak ada, tiga laki-laki tidak ada, sampai berapapun tidak ada. Kenapa? Karena lafadz rajulun ini umum, nakirah, kemudian terletak setelah la nafi. Ketika ada isim nakirah terletak setelah la nafi, maka menunjukkan umum. Wa mithluha ma an-nafiyah, dan sama halnya seperti la an-nafiyah, ma nafi. Nahu ma ahadun qaimun, tidak satupun yang berdiri. Au ma qama ahadun, tidak satupun orang yang berdiri. Jadi tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada satu, semuanya tidak ada. Kenapa? Karena lafadz maqama ini umum. Wa minal alfadz ad-dallati 'ala al-umum bihasabil wad'i alfadzul jumu'. Di antara lafadz-lafadz yang umum adalah lafadz-lafadz yang menunjukkan arti jamak. Mithlu kullun wa jami'u wa syairu wa kafatu wa qatibatan wa nahwuha. Semua, ya, semuanya juga ini. Jami'ut tullab, semua tullab, seluruhnya, semuanya. Nah, jadi kullun, jami', syair, kafah, qatibah ini artinya sama ya, semuanya. Jadi lafadz-lafadz yang menunjukkan semuanya itu berfaedah umum. Alhamdulillah, ini kita sudah selesai berbicara dan membahas tentang lafadz umum. Nah, setelah itu kita pindah ke pembahasan khas. Jadi khas ini merupakan lawan kata dari umum. Ada lafadz umum, ada lafadz khas. Perbedaannya apa? Ya, berarti yang kalau tidak termasuk lafadz yang umum, berarti lafadz tersebut adalah khas. Lafadz umum adalah lafadz yang mempunyai arti banyak, tapi tidak ada batas. Berarti khas bisa diartikan lafadz yang tidak menunjukkan banyak atau menunjukkan banyak tapi ada batas. Ja'a Zaidun, lafadz Zaid ini tidak dikatakan umum. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ya, maka itu mempunyai arti Zaid saja. Jadi lafadz Zaid ini adalah lafadz yang khusus, ya, bukan lafadz yang umum. At-ta'rifu, definisi dari lafadz yang khas, lafadz yang khusus. Al-khasu yugabilul 'am. Al-khas itu menjadi lawan kata dari lafadz yang umum. Wa huwa al-khas lafdzun la yatanawalu daf'atan aktsara min wahidin aw yatanawalu aktsara min wahidin ma'al hasri. Yang dikatakan lafadz khas adalah lafadz yang tidak mencakup lebih dari satu orang. Berarti mencakup satu orang. Aw yatanawalu aktsar min wahidin ma'al hasri, atau mencakup banyak orang tapi ada batas. Nah, saya kasih contoh yang bagian pertama tadi. Lafadz yang tidak menunjukkan makna yang banyak, seperti lafadz ja'a Zaidun, Zaid datang. Jadi lafadz Zaid ini khas, tidak berfaedah umum. Kenapa? Ya karena satu orang. Ja'a rajulani, dua orang datang. Ini juga khas karena tidak mempunyai arti banyak. Au yatanawalu aktsara min wahidin ma'al hasri, atau mempunyai arti banyak cuma ada batas. Nah, contoh ja'a alfu rijal. Nah, saya kasih contoh di sini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Bentar ya. Ya, ja'ah. Oke. Ja'ah rajulani. Ini tidak umum karena khusus 2 orang. Atau gini. Ja'ah alfu rijal. Ja'ah alfu rijal. Ya, 1000 orang datang. 1000 laki-laki datang. Apakah 1000 laki-laki ini dikatakan am atau khas? Ini dikatakan lafaz yang khas. Kenapa? Karena ada batas, yaitu 1000. At-ta'rif al-khas yugabil al-am, menjadi lawan dari lafaz yang am. Wa huwa al-khas lafdzun la yatanawalu daf'atan aktsara min wahidin. Lafaz yang tidak mencakup banyak orang atau mencakup banyak orang, cuma ada batas. Wa hadza yashmaluh. Wa hadza yashmalul lafdz alladzi yatanalu wahidan faqat. Dan lafaz khas itu bisa mencakup 1 orang saja. Seperti rajulun au syai'aini faqat. Jadi ja'a rajulun, 1 laki-laki, atau 2 orang. Nahu ja'a rajulani, 2 orang datang. Au aktsara ma'al hasri, atau mempunyai banyak orang, mempunyai arti banyak orang tapi hanya ada batas. Nahu salasatu rijal, 3 laki-laki. Ja'a salasatu rijal, 3 laki-laki datang. 3 laki-laki datang. Maka ini hanya berlaku 3 orang. Jadi salah satu rijal ini walaupun mempunyai arti banyak, karena 3 ini minimal banyak, itu 3. 3 laki-laki ini walaupun banyak, cuma ada batas, yaitu 3 saja. Tidak lebih dari itu. Nah, kita akan masuk ke pembahasan taksis. Dan ini pembahasannya sangat luas. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan selanjutnya.